Donceng. Mungkin teman-teman dari Retas Perkakas pernah dengar brand Cina yang namanya Dongceng. Dongceng itu udah terkenal banget lah, ya kan? Kalau di alat-alat permesinan tuh Dongceng itu udah terkenal banget. Nah, Dongceng juga ngelebarin sayapnya dengan beberapa brand-brand atau merek-merek lain, yaitu salah satunya adalah DCA dan DCK. Nah, teman-teman Retas Perkakas, kali ini kita bakalan ngebahas brand yang terafiliasi sama si Dongceng ini, yaitu DCK. Kita bakalan ngebahas cordless brushless rotary hammernya DCK dengan tipe KDZC22. Kita bakalan ngulik si cordless brushless rotary hammer ini dan kita bakalan tes powernya. Untuk DCK ini sendiri, yang cordless brushless rotary hammer ini, sebenarnya untuk di packing sih udah ada nih. Udah ada, untuk spesifikasinya udah ditulis di luar packingannya. Untuk mata bornya ukurannya udah ada di sini, mulai dari konkrit, steel, dan wood. Konkrit ini kalau nggak salah untuk medianya kayak cor atau semen seperti itulah. Terus kalau steel ini kayaknya untuk besi medianya. Nah kalau wood ini untuk kayu. Sekarang kita bakalan unboxing, kita bakalan review fitur apa aja yang udah ada di cordless brushless rotary hammer DCK KDZC22 ini. Kita bakalan buka, kita bakalan review apa aja di dalamnya. Oke teman-teman, kita sekarang bakalan lanjut unboxing sekaligus kita review si DCK KDZC22 ini. Nah nih dalam kardusnya udah dapat tas kayak gini ya teman-teman ya. Di kardus juga dikasih tahu ada gift nih. Kalau buat dibawa ada tas kayak gini sebenarnya enak banget nih. Kita lihat isinya apa aja sekarang. Oke, untuk isinya di dalam dapatnya dia ada soket, charger seperti biasa. Kalau bahan sih ya emang agak tipis ini kayaknya. Ada indikator juga nih untuk bisa tahunya penuh atau enggaknya. Terus kayak biasa lah, rata-rata pasti dapat baterai 2, satunya standby, satunya lagi udah ada di unit boardnya sendiri. Untuk baterai sendiri di sini udah 4 ampere sih teman-teman. Ini ada buku petunjuk penggunaan, terus ada garansi juga. Dapat sling belt juga nih teman-teman nih. Jadi bisa dibawa-bawanya simple lah. Ini ada sling belt. Sekarang kita lanjut. Kita kupas si mesinnya. Ini dia DCK cordless brushless rotary hammer KDZC22. Nah, bentukannya seperti ini. Teman-teman, mesin ini sendiri, si unit boardnya ini udah dilengkapin sama handle bantuan nih. Kalau untuk baterai sama sih rata-rata sekarang semua modelnya udah main slide kayak gitulah ya kan. Soketnya udah enak banget lah. Nih, untuk baterai tadi teman-teman juga udah diliatin. Ini dia fungsinya itu buat tambahan sih, tambahan grip pegangan ketika teman-teman melakukan pekerjaannya sendiri gitu. Kayak misalnya mau ngebor tembok, terus semen dan yang lain-lain lah intinya lah. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman buat pegangan sendiri. Karena kan terkadang beberapa mungkin kalau satu tangan makanya untuk penekanannya juga kan kurang enak lah buat power nahannya sendiri kan atau nekennya. Dia di sini sih. Nih tadi kan di sini nih posisi awalnya dia nih. Oke, kalau untuk ngencengin sama ngendorinnya tergantung, tinggal diputar aja nih si pegangan ini, si handle-nya ini nih. Tinggal diputar aja nih teman-teman. Ya kan? Nih, ini bisa muter. Tuh, dia bisa muter, bisa buat ngencengin dan ngendorin. Tuh, bisa muter-muter juga. Tergantung teman-teman enaknya makainya di mana. Bisa mau kayak gini di samping bisa. Tuh. Nah, kita teman-teman ya, kita atur. Nah, bisa diatur kayak gini bisa. Bisa sampai kayak gini bisa, ya tergantung enak-enak temennya aja. Ada mau kayak gini juga boleh. Ada kalau gua sih ngeliatnya sih ini, jadi kalau misalnya kita ngebor, kita bisa tahu hasilnya itu kedalamannya berapa. Karena satu mungkin biar nggak kelebihan, ya kan ngebornya. Takutnya misalkan setelah media yang kita mau tembusin itu apa, takut biar nggak lebih lah. Nah ini ada alat bantu ukurnya juga nih buat teman-teman. Ini sih bisa dicopot. Kalau misalnya teman-teman kamu pakai bisa lah. Bisa dicopot. Nah, kalau mau dipakai ya tinggal dimasukin lagi aja.
Tapi balik lagi itu semua sih tergantung teman-teman. Sometimes kan enaknya make itu seperti apa. DCK sendiri ini udah brushless ya teman-teman ya. Ini ada logo brushless. Terus ada lampu LED juga nih teman-teman. Udah ada lampu LED. Kalau untuk bahan sih ini plastiknya nggak terlalu keras lah. Cuman ya lumayan lah. Masih oke lah kalau gue bilang untuk bahannya sendiri, pembungkus mesinnya. Terus ada rubber coat juga seperti biasa. Rubber coat ini rata-rata pasti ada sih, karena dia buat gripnya itu biar gak slip aja. Tapi di satu nih yang buat gue sedikit DCK ini yang agak enak tuh, buat handle-nya tuh enak, sumpah enak banget. Karena dia di satu di sini ada giniannya nih, ada tekukan ini. Kalau buat gue pribadi enak makanya. Terus kalau untuk kualitas rubber coat, finishingnya sendiri oke sih, nggak terlalu banyak sisa-sisa karetnya tuh, masih rapi kok. Rapi lah, nggak ada berantakannya lah. Seperti biasa, reversible juga ada. Triggernya smooth. Untuk mode si DCK ini, modenya dia sebenarnya sih ini ada 3. Ini untuk drill, hammer drill, satunya lagi tumbuk. Kalau tumbuk tuh apa ya bahasa umumnya ya, mungkin kalau di pertukangan bobok. Jadi dia ada 3, cuman settingannya seperti ini. Nih settingannya dia main kayak gini nih settingannya. Nah ini dia kalau posisinya palanya ini keluar, oke, ini ngunci. Jadi ketika teman-teman mau ngegeser untuk penggunaan tuh harus agak ditekan, baru diputar. Nah, dia nggak, kalau udah keluar kayak gini baru dia nanti ngunci. Kalau di spek di sini tertulis itu sampai 1400 rotation per menit. Nah, kalau untuk yang ketukan di drillnya itu sampai di 4500 per menit. Cuman kalau yang gua lihat, oh dia cuman matanya nih teman-teman nih. Kelihatan nggak nih teman-teman nih? Kalau mata dia kayaknya harus khusus pakai yang SDS Plus nih matanya nih. Kalau yang biasa kayaknya agak nggak bisa nih, nggak bisa dia. Jadi teman-teman kalau mau beli ini ya kudu standby juga, kudu siapin juga tuh mata SDS Plusnya. Gue bakalan tes RP-nya yang no loss speed aja, yang nggak ada bebannya ya, yang tertulis di sini aja yang 1400 nih, mendekati atau enggak, pas atau enggak. Oke, nih teman-teman hasilnya 1391.5. Kalau di spek yang tertulis di unit itu 1400, mendekati banget lah, cuman beda 9-an tadi ya. Nah sekarang kita bakalan cek beratnya. Kita tes dulu nih untuk pakai baterainya teman-teman ya. Nih teman-teman kan udah ngeliatin alatnya, alat timbangnya. Oke, hasilnya 2695. Nah ini sekarang tanpa baterai teman-teman ya. 2067 gram, kurang lebih 2 kilo lah. Berarti untuk berat baterainya kurang lebih ini sekitar 600 gram nih teman-teman nih. Untuk baterainya sendiri ini kurang lebih 600 gram. DCK ini dimensinya berapa, panjangnya dan lebarnya berapa? Kayak biasa kita ukur pakai meteran. Ini kurang lebih panjangnya 26 cm. Ini kelihatan kan nih teman-teman nih, 26 cm lah. Dari ujung mata cak sampai ujung si unitnya. Untuk ininya ketinggian kurang lebih di 19 nih teman-teman nih, 19 cm. Oke teman-teman, kita bakalan ngecek nih untuk docking chargernya nih, spek yang di dalam yang tertulis di docking chargernya sama alat wattmeternya. Kita coba tes ya teman-teman ya. Nah, di sini tertulis untuk arus input itu kurang lebih ya, ini 50 watt nih teman-teman ya, 50 watt. Kelihatan kan? Di docking chargernya 50 watt. Oke, kalau realnya kita ukur di wattmeter itu kurang lebih running di sekitaran 41-an itu teman-teman ya.
Nah 41,6 ya teman-teman ya. Nggak jauh beda sih kalau gua bilang teman-teman, masih oke lah, masih speknya lah. Oke teman-teman, kita bakalan ngetes si DCK KDZC 22 ini. Kita bakalan tes di medianya coran. Kebetulan kan kemarin teman-teman lihat sendiri tuh di channel kita, kalau kita kemarin untuk media yang berhubungan sama coran atau semen ke tembok. Ya daripada diomelin bini, akhirnya tim Retas Perkakas bikin deh nih. Ini sih kalau untuk kayaknya ini kurang lebih nih K300 lah semennya kita bikin ya. Nah untuk ketebalan sendiri, kedalamannya ini kurang lebih 25 cm nih teman-teman nih. Langsung aja kita gas, kita tes nih. Katanya ini gue pakai yang 10 mili ukurannya ya. SGS Plus gue pakai yang 10 mili. Langsung aja nih kita tes. Kalau gua sih pribadi lebih seneng megangnya seperti ini handle-nya, karena buat nimpanya juga lebih enak. Kuat gak nih si DCK ini? Nah, mentok ya teman-teman ya, pas nih. Ini kan untuk ketahuannya kita bisa tahu nih ukuran dalamnya. Oke teman-teman bisa lihat. Sejauh ini sih nggak ada masalah. Powernya oke, tekanannya juga oke, dan ya enak banget sih dipakai. Kita tes sekali lagi. Kalau cuma satu kan nggak afdol. Kita tes ini ya. Sekali lagi. Nah itu hasil dari DCK ini. Oke teman-teman, Retas Perkakas Channel. Tadi teman-teman udah ngeliat mulai kita dari unboxing, terus kita udah review juga, terus kita udah tes juga, kita cek juga si DCK ini. Kalau menurut gue pribadi teman-teman, KDZC 22 ini ya overall sih memuaskan lah. Karena tadi kita pas tes pun di kedalaman untuk media cor itu kedalaman 25 cm, itu kita pakai untuk di 15 cm tuh gak ada halangan lah ya, bablas. Cuman teman-teman tadi tuh salah satunya yang mungkin teman-teman harus perhatikan nanti, kalau misalkan teman-teman tertarik nih buat punya alat ini, ya teman-teman harus sediain untuk mata bornya itu yang SDS, yang SDS Plus, karena kalau yang biasa dia nggak bisa, nggak masuk ya kan. Jadi teman-teman harus standby itu punya itu. Teman-teman nih, sebenarnya DCK ini buat dipakai tuh enak banget. Kenapa? Karena gua tuh tadi kan pas pakai, teman-teman lihat sendiri. Dia ada handle bantuan ini, jadi tuh teman-teman bisa ngatur posisi buat megang si unitnya tuh enak banget. Kalau gua sih overall oke lah. Terus kita cek RPM juga mendekati banget tadi, 1390 berapa gitu. Kalau untuk di speknya kan, di spek unitnya itu tertulis 1400. Itu mendekati banget lah, worth it. Untuk harga, ini kurang lebih sekitaran di harga 2.100.000 sampai 2.200.000. Teman-teman bisa cek di marketplace, di toko hijau, di toko oranye itu ada. Teman-teman bisa cek. Terus yang satu lagi lebih enak lagi, ini nyaman banget karena lu semua tuh dapat tas ini nih. Jadi ketika buka kardus, teman-teman dapat tas ini. Jadi bisa dipakai langsung kayak gini. Teman-teman bisa nyimpennya si unit dan peralatan yang berhubungan sama si mesin ini tuh enak banget nih kayak gini. Tinggal diginiin doang teman-teman tuh. Bisa dijingjing. Ada sling bagnya juga ya dia teman-teman ya. Bisa dicantelin nih. Tadi sling bagnya tapi gue nggak pakai, kalau gue sih pribadi lebih seneng dijingjing. Oke teman-teman, tetap terus pantengin channel Retas Perkakas. Semoga teman-teman dapat banyak hal yang bermanfaat untuk pertimbangan referensi dalam memilih power tools yang teman-teman pengen pakai. Jangan lupa stay tune ya di Retas Perkakas Channel.